banyak wilayah di Indonesia yang tidak bisa dengan mudah ditaklukkan oleh Belanda. Wilayah Aceh ini adalah salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Adela dengan NIM 20046090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Aceh. Sebelumnya saya telah mewawancari beberapa teman-teman mengenai pendapat mereka tentang Kerajaan Aceh. Untuk itu, marilah kita simak video sebagai berikut. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Arimu Gayat Shah yang dinobatkan pada tanggal 8 September 1507. Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer yang mana berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaannya pada permulaan abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636 Masehi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai faktor penyebab kemajuan kerajaan Aceh. Yang pertama yaitu letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India Timur dan juga Tengah yang akan ke Melaka, Cina atau ke Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Yang ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang paling penting di masa saat itu. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, yang mana ini ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandaling, Deli Barus pada tahun 1840. Baiklah, itulah jawaban dan pendapat dari teman-teman bagaimana tentang perkembangan dari Kerajaan Aceh sendiri itu di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan Kerajaan Aceh di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang awal berdirinya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada penghujung abad ke-15 yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Yang awalnya kerajaan ini berdiri di atas Kerajaan Ramuri. Setelah menundukkan dan menyatukan beberapa kerajaan di sekitarnya meliputi Kerajaan Dayak, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi anggota dari Kedaulatan Kerajaan Kesultanan Aceh yang diserati oleh Aru. Kerajaan Aceh berdiri setelah kekuasaan di Malaka. Untuk mencegah penguasaan para pendatang saat itu, Sultan Ali Muhayyad Shah melakukan perlawanan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan Kerajaan Aceh. Yang kedua yaitu masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1337. Kekuasaannya itu meliputi sepanjang pantai timur dan pantai barat yang merupakan pengekspor merica. Pada masa kepemimpinannya, Aceh mengalami yang merupakan menjadi sumber timah utama dari perdagangan. Pada tahun 1629, Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan dengan upaya memperluas dominasi kekuasaan Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Akan tetapi, ekspedisi ini gagal meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedal dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Selanjutnya itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama itu pada bidang pendidikan. Usaha yang dilakukan Sultan Iskandar Muda untuk memajukan berbagai pendidikan seperti agama, ilmu hukum, kesenian, militer, serta olahraga
sehingga ilmu pendidikan di Aceh mencapai puncak kejayaan. Pada masa tersebut Aceh juga dikenal sebagai seorang ulama yang terkenal yang bernama Hamzah Mansuri. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini ada contoh dari terjadinya proses pendidikan di Aceh. Yang kedua itu pada bidang hukum. Pada bidang hukum diserahkan kepada Syekhul Islam atau Khadi Malikul Adil. Hukum merupakan atas terjaminnya dan terciptanya keamanan dan perdamaian. Dengan adanya hukum diharapkan bahwa peraturan ini dapat menjadi jaminan dan melindungi segala kepentingan rakyat. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga menetapkan hukum Islam yang ketat di Aceh. Hal ini sesuai dengan konstitusi kerajaan Aceh yang berbunyi Kaumun Maikutah Alam atau yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga yaitu bidang kaumun atau perundang-undangan atau peraturan daerah. Yang keempat yaitu bidang ekonomi. Sebagai besar pencarian rakyat Aceh pada periode 1500 sampai 1800 Masehi adalah berdagang dan bercocok tanam. Selain itu juga rakyat bekerja sebagai ahli pertukangan dan sebagainya. Pada masa puncak kejayaan, Sultan Iskandar Muda mengambil kebijakan politik perekonomian di semenanjung Malaka. Pada bidang ekonomi, sebagian besar mata pencarian rakyat Aceh pada periode 1800 ini dapat kita lihat pada gambar di atas ini. Yang ketiga itu kemunduran kerajaan Aceh. Setelah berakhirnya pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan mengalami kemunduran dengan adanya raja yang tidak cakap dalam memerintah. Kemunduran kerajaan Aceh ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka, ditandai dengan jatuhnya Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, Barus pada 1840 serta Bengkulu ke tangan penjajah. Faktor lainnya yaitu perebutan kekuasaan di antara perawisata kesultanan. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alam Shah pada tahun 1795 sampai 1824, seorang keturunan sultan yang terbuang Syed Husain mengklaim bahwa mahkota kesultanan adalah dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Syaif Al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lai Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan atau yang mampu berbahasa Prancis, Inggris, dan Spanyol. Tak habis sampai di situ, perang saudara mulai kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan di antara Tuanku Sulaiman dan Tuanku Ibrahim yang dikenal dengan bergelar Sultan Mahmud Shah. Sekian materi mengenai Kesultanan Aceh Darussalam ini. Dari poin-poin yang sudah saya jelaskan dan pendapat dari teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Aceh ini sendiri berdiri pada tahun 1466 oleh seorang sultan yang bernama Sultan Ali Muhayyad Shah. Mana beliau ini adalah menjadi pendiri atau fondasi dari kerajaan Aceh ini. Dalam mendirikan kerajaannya, beliau memiliki kebijakan-kebijakannya tersendiri. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik atau persahabatan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu tidak bergantung kepada pihak manapun dalam memenuhi kebutuhan kerajaan dan rakyatnya sendiri. Yang ketiga itu bersikap waspada terhadap pemerintah dan kolonialisme Barat, yang dimana para penjajah kolonialisme ini terutama Inggris, Portugis, dan Prancis yang pada saat itu memang sudah mengincar Aceh sebagai daerah jajahan selanjutnya, karena pada daerah Aceh inilah terdapat sumber-sumber daya alam yang melimpah yang memiliki nilai jual tinggi seperti timah, lada, dan merica. Yang ketiga yaitu melakukan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Hal ini juga bermaksud untuk menyebarluaskan agama Islam agar lebih dikenal oleh orang banyak, dan juga sebagai gerakan yang dilakukan untuk memperluas daerah kekuasaan. Setelah Sultan Ali Muhayyad Shah banyak terjadinya pemerintahan, akan tetapi pemerintahan yang sangat mencolok yaitu Iskandar Muda, di mana Sultan Iskandar Muda inilah yang berhasil membawa kemajuan dan puncak kejayaan terhadap kerajaan Aceh dengan kebijakan-kebijakan yang ia lakukan, baik itu dalam bidang pendidikan yang mendatangkan guru-guru hebat bagi siswanya ataupun dalam bidang perdagangan. Faktor yang menyebabkan kerajaan Aceh ini menjadi kerajaan yang berkembang secara pesat dan maju adalah di mana letak dari
Ibu kota kerajaan Aceh ini merupakan gerbang pelayaran yang dimana tempat berdatangannya para pedagang dari India Timur dan Tengah yang akan menuju Cina, Arab, dan lainnya. Setelah berakhirnya pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tidak ada lagi sultan yang mampu memerintah secara cakap. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadinya perebutan kekuasaan yang terjadi di antara keluarga kerajaan, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Dengan ini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam pemerintahan diperlukannya seorang raja yang cakap dan baik dalam memerintah yang akan dapat membawa kerajaan untuk masa kejayaan ke depannya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun materi yang disampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.